Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Menarik. Bagaimana kabarnya antum-antum semua? Semoga baik-baik saja. Setelah menjadi yatim piatu, Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Tetapi hanya menghabiskan waktu 2 tahun. Sang kakek pun wafat karena sudah usia lanjut. Setelah itu Nabi Muhammad SAW dirawat oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Sejak beliau mengembala kambing dan mengikuti jejak pamannya sebagai pedagang. Dalam tafsir surat Yasin menerangkan bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki 12 paman. 8 orang tidak diketahui keberadaannya, sementara yang 4 lagi adalah Sayyidina Hamzah, Sayyidina Abbas, Abu Thalib, dan Abu Lahab. Pada kitab tafsir tersebut dijelaskan juga bahwa sebelum Abdul Muthalib wafat, ia memanggil putra-putranya yang merupakan paman Nabi Muhammad. Abdul Muthalib bertanya kepada anak-anaknya tersebut terkait siapa yang sanggup untuk mengasuh, merawat, dan mendidik Nabi Muhammad. Anak yang pertama kali menawarkan diri adalah Abu Lahab. Ia berkata bahwa dirinya akan sanggup untuk mengasuh, merawat, dan mendidik Nabi Muhammad sesuai dengan wasiat dan seperti perlakuan Abdul Muthalib kepada Nabi Muhammad. Namun Abdul Muthalib memiliki keraguan karena beliau mempertimbangkan harta kekayaan dan jabatan yang dimiliki oleh Abu Lahab. Menurut Abdul Muthalib, hal tersebut dapat membawa diri menjadi seorang yang kurang penyayang terhadap orang lain. Oleh karena itu, Abdul Muthalib tidak menyerahkan Nabi Muhammad kepada Abu Lahab. Kemudian Sayyidina Hamzah langsung menyatakan kesanggupannya. Akan tetapi kembali Abdul Muthalib menolak. Menurutnya, Sayyidina Hamzah lebih bagus dan lebih baik dan lebih cocok jika menjadi penolong Nabi Muhammad ketika susah dan ketika sedih. Karena Sayyidina Hamzah itu tidak memiliki anak, sehingga tidak mengenal karakteristik anak kecil. Mendengar ada kriteria punya anak, lalu Sayyidina Abbas menawarkan diri karena Sayyidina Abbas adalah paman Nabi Muhammad yang memiliki banyak anak. Tetapi Abdul Muthalib sekali lagi menolak tawaran Sayyidina Abbas karena anaknya terlalu banyak. Sayyidina Abdul Muthalib khawatir Nabi Muhammad kurang mendapat perhatian dan kasih sayang darinya, sehingga Nabi akan terlantar. Terakhir, Abu Thalib berdiri dan berkata bahwa dirinya sanggup untuk melayani, merawat, melindungi, dan mendidik Nabi Muhammad kecil dengan sebaik-baiknya perhatian. Pelayanan dan pendidikan melebihi yang dia berikan kepada anaknya, dengan catatan sesuai kemampuan dan selama dia masih hidup. Lalu Abdul Muthalib tersenyum dan berkata kepada Abu Thalib bahwa dirinya memang layak dan pantas untuk merawat, mengasuh, melindungi, dan mendidik Nabi Muhammad. Tetapi Abdul Muthalib tetap bertanya kepada Nabi Muhammad apakah dia mau atau tidak bersama Abu Thalib. Abdul Muthalib memanggil Nabi Muhammad kecil dan bermusyawarah serta bertanya terkait kesiapan pengasuhan Abu Thalib padanya atau lebih memilih paman-pamannya yang lain. Setelah musyawarah antara Sayyidina Abdul Muthalib dan Nabi Muhammad selesai, lalu beliau dibawa ke hadapan paman-pamannya dan memerintahkan Nabi Muhammad memilih sendiri terkait siapa yang lebih pantas menurut dirinya di antara para pamannya itu. Setelah Nabi Muhammad berdiri dan menghadap para pamannya, lalu beliau memeluk Abu Thalib. Hal itu menandakan bahwa dirinya memilih dan ingin diasuh serta dididik di bawah asuhan Abu Thalib. Melihat hal itu, Sayyidina Abdul Muthalib merasa senang karena pendapat Abdul Muthalib sesuai dengan pendapat Nabi Muhammad kecil terkait orang yang benar-benar layak untuk mengasuhnya itu. Kemudian dengan sepenuhnya Abdul Muthalib menyerahkan pengasuhan Nabi Muhammad kecil kepada Abu Thalib. Dengan demikian sangat wajar kalau kafir Quraisy menyebut Nabi Muhammad sebagai anak yatimnya Abu Thalib. Bentuk pengasuhan pamannya tidak jauh beda dengan pengasuhan kakeknya, karena ia memang juga sudah pada tahu bahwa Nabi Muhammad betul-betul orang yang istimewa dengan keajaiban-keajaiban yang beliau miliki. Terbukti Abu Thalib sangat mencintai Nabi Muhammad SAW melebihi anak-anaknya. Nabi Muhammad dikedepankan olehnya dalam segala hal daripada anak-anaknya yang lain. Ia tidak pernah tidur sebelum Nabi Muhammad tidur. Ia pun juga selalu mengajak beliau kemanapun pergi. Suatu ketika Abu Thalib ingin pergi ke negeri Syam untuk berdagang dan dia tidak ingin ditemani oleh Nabi Muhammad kecil. Pada saat itu beliau berumur 12 tahun dengan alasan sulitnya perjalanan.
Akan tetapi Nabi Muhammad SAW berkat kecintaannya terhadap pamannya tersebut, beliau tetap mau ikut dan tidak ingin ditinggal. Akhirnya Abu Thalib tetap mengajaknya dengan penuh kasih sayang dan tidak memarahinya. Selanjutnya, sebagai kebiasaan anak-anak para pembesar dan tokoh lainnya, kala itu Nabi Muhammad pada saat umur 10 atau 12 tahun sudah terbiasa mengembala kambing. Karena memang pekerjaan ini merupakan pekerjaan yang mulia. Di samping itu juga merupakan pembelajaran bagaimana menjaga dan melindungi alam. Bukan diartikan sebagai bentuk pengurangan dan penghinaan terhadap Nabi Muhammad dalam hal mengasuh. Dalam kisah ini, ternyata tidak semua pamannya mendapatkan kesempatan untuk merawat Nabi Muhammad. Selain Abu Thalib, meskipun semua pamannya menginginkan untuk menjadi pengasuh, perawat, pelindung, dan pendidik Nabi Muhammad kecil. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa fondasi utama dalam sebuah pendidikan demi menghasilkan anak yang bermutu dan memiliki kredibilitas yang tinggi adalah kasih sayang. Hal ini dapat dilihat dari cara Abdul Muthalib dalam menyeleksi anak-anaknya untuk menjadi pengasuh Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sekian video kali ini. Semoga yang menonton video ini dilancarkan rezekinya oleh Allah dan dipermudah segala urusannya. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.